Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiawati, NIM 200101010003. Saya akan menyampaikan presentasi tugas PSIB dengan judul Konflik Internal Perusahaan dan Solusi Mengatasinya. Sebuah perusahaan dalam skala besar ataupun kecil pastinya memiliki beragam konflik di dalamnya. Akibat konflik yang paling umum terjadi adalah banyaknya karyawan yang resign, peningkatan jumlah ketidakhadiran tanpa sebab, masalah produktivitas, budaya perusahaan yang buruk disebabkan oleh konflik tempat kerja yang tidak ditangani dengan baik dan akan membesar jika tidak ditangani dengan serius. Konflik-konflik yang ada di perusahaan antara lain konflik internal perusahaan. Konflik internal perusahaan, satu, komunikasi yang kurang baik. Miscommunication sering memunculkan konflik-konflik yang tidak diinginkan. Contohnya, penanggung jawab utama sebuah pekerjaan tidak jelas, bisa menyebabkan pekerjaan tersebut tidak dikerjakan dan berujung saling menyalahkan. Dua, mengabaikan aturan perusahaan. Perusahaan biasanya membuat aturan yang harus ditaati oleh setiap pegawainya. Namun seringkali pegawai melanggar aturan itu. Contohnya, pegawai yang sering datang terlambat padahal tenaganya dibutuhkan pada saat pagi hari sehingga pegawai yang lain merasa kesal. Tiga, senioritas. Senioritas jika dilihat dari sudut pandang budaya di Indonesia yang mengharuskan generasi yang lebih muda menghargai generasi yang lebih tua. Tapi dalam pekerjaan hal ini dapat menghambat penyelesaian masalah. Contohnya, pegawai yang lebih muda akan sungkan mengemukakan pendapatnya, rasa sungkan untuk berkontribusi, dan rasa takut untuk dikucilkan. 4. Bullying dan pelecehan. Di tempat kerja masih saja sering terjadi bullying dan pelecehan. Contohnya, seorang pegawai yang dibullying atau dilecehkan akan merasa tidak nyaman dan memfokuskan untuk melindungi dirinya dibandingkan melakukan pekerjaannya. Menurunnya rasa percaya diri dan menarik diri dari kegiatan kelompok di lingkungan kerja. 5. Pergantian kebijakan. Pergantian kebijakan atau kebijakan baru yang dirasa kurang tepat. Contohnya, kebijakan untuk menggabungkan divisi kerja untuk efisiensi kerja, menyebabkan merugikan divisi lain yang digabungkan tersebut. Yang paling terlihat adalah hilangnya jabatan tersebut. Solusi yang bisa dilakukan adalah 1. Komunikasi yang kurang baik. Bersikap proaktif, pilih, gunakan, dan dukung teknologi yang tepat sesuaikan komunikasi dengan tim atau individu. Pastikan klarifikasi dan konfirmasi ulang. Buat aturan dan informasi yang jelas. 2. Mengabaikan aturan perusahaan. Kejelasan atau hierarki perusahaan harus sangat jelas. Ketika seorang pegawai masuk di tempat kerja, diberikan hukuman tentang pelanggaran peraturan, prosedur juga harus dikomunikasikan dengan jelas hingga mengurangi pelanggaran yang mungkin terjadi. Senioritas. Menegur dengan baik, tunjukkan kemampuan atau fire competition. Bullying dan pelecehan. Latih kepercayaan diri dan hadapi pengganggu. Jika perlu, dokumentasikan tindakan pengganggu dalam bentuk foto, email, SMS, chat, dan video. Laporkan ke atasan atau bagian manajemen dengan bukti-bukti yang kuat. Pergantian kebijakan. Pergantian kebijakan dilakukan bila sudah sangat meresahkan dan membahayakan eksistensi perusahaan. Berikan perhatian dan cari jalan keluar terhadap konflik-konflik kecil yang terjadi. Selain berdampak negatif, konflik internal perusahaan juga bisa berdampak positif. Adapun beberapa keuntungan konflik internal adalah mendorong semangat kerja dalam menghadapi persaingan, sebagai alat untuk mendiagnosa kemungkinan terjadinya masalah. 3. Memacu kreativitas dalam mencari solusi dan berpikir kreatif. 4. Menstimulasi karyawan untuk fokus pada tugas. 5. Mendapatkan feedback atau mendorong individu yang sebelumnya pasif menjadi aktif. 6. Menjadi pengaman jika konflik sering terjadi. 7. Menstimulasi munculnya gagasan-gagasan brilian. 8. Sebagai sarana pembelajaran dalam hal menyampaikan pendapat. Kesimpulan, konflik dalam perusahaan memang tidak dapat dihindari. Namun, konflik yang timbul dapat dikelola sehingga tidak mengganggu kinerja dan progres pekerjaan yang sedang berjalan.
Pimpinan dalam perusahaan harus memiliki kemampuan manajemen konflik yang memadai, sehingga konflik bisa memacu ide-ide baru, menghasilkan strategi yang signifikan, sehingga dapat membuat perusahaan survive. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.